إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وعليك بإظهار الفرح والاستبشار بكل ما يتجدد للmuslimin من المسار. Hendaklah kamu menampakkan rasa gembira, wal istibsyar, dan rasa senang, bikulli ma yatajaddadu lil muslimina minal masari, terhadap setiap kesenangan yang diperoleh bagi seluruh umat Islam. Jadi yatajaddad, yang baru didapatkan. Jadi lemonara sematon jarin teh atau batur-batur teh sesama muslim mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki atau apapun bentuknya yang membuat mereka bahagia, maka sangat dianjurkan juga kita ikut merasakan kebahagiaan itu. Kanuzulil amtar, seperti turunnya hujan. Jadi turun hujan ini kan bagian dari rahmat, apalagi petani atau orang-orang yang membutuhkan siraman air. Ketika turun hujan setelah mungkin bertahun-tahun musim kemarau, nah tentu ini membuat kita menjadi bahagia. Nah, jadi lamun demen saudara-saudara kita sesama muslim, kita pun juga harus ikut bergembira. Warakha'il ashar, dan turunnya harga. Jadi turun harga-harga bahan pokok. Nah, tentu ini merupakan kegembiraan tersendiri, terutama bagi keluarga-keluarga prasejahtera. Jadi yang memiliki tingkat ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Nah, jadi teman semeton jarin teh dengan turunnya harga, maka kita juga dianjurkan dalam Islam untuk ikut senang terhadap kesenangan mereka. Nah, ini bagian dari kita dengan mereka itu adalah satu, merangkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim yang satu, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kalbunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Tak ubahnya seperti satu bangunan, antara satu material dengan material yang lain saling menguatkan. Wa zuhurihim 'alal baghin wal kuffar, dan kemenangan mereka terhadap orang-orang yang menyimpang dan orang-orang kafir. Ya, jadi pokoknya intinya apapun yang membuat saudara-saudara kita sesama muslim, orang-orang yang beriman bahagia, kita juga ikut berbahagia. Mafhum mukhalafahnya, jadi pengertian terbaliknya, kalau ada saudara-saudara kita sesama muslim mendapatkan kebahagiaan, terus kita tidak ikut berbahagia, pasti akan terbalik. Dalam artian kita akan benci, kita akan merasa iri, dengki. Nah, ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Jadi jelas misalnya dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jadi tidak tersaling ejek. Karena intinya lah mendeteman ketika saudara-saudara kita senang, maka pasti akan ujung-ujungnya kebalik. Kita menjadi orang yang tidak senang. Tidak senang itu kan berarti kita iri. Sangat berbahaya kalau itu terjadi, kalau itu muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi hubungan satu dengan yang lain
akan menjadi retak. Padahal marongkat seburuk ini, jadi satu muslim dengan muslim yang lainnya taubahnya seperti satu tubuh. Wa 'alaika bil huzni wal ightimam bisabab ma yanzilu bihim minal balaya. Nah, ini kembali ke kali atas. Hendaklah kamu merasa ikut bersedih dan berduka. Bisabab ma yanzilu bihim minal balaya, disebabkan karena musibah yang turun atau yang menimpa mereka, saudara-saudaramu sesama muslim. Minal balaya, jadi cobaan, ujian, bencana. Kal waba, seperti wabah. Ya, marak serubian ini misalnya corona. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita di sebagian tempat, bahkan di lingkungan kita sendiri, itu kerjaannya terhambat, bahkan duit dengan terpapar. Jadi kalau ada yang mendapatkan musibah, maka kita pun juga ikut. Seharusnya sebagai seorang yang beriman, maka kita juga ikut prihatin. Nah, ini ajaran Islam ini kelihatannya sederhana tapi tidak main-main. Nilainya dalam pandangan Allah luar biasa sekali. Jadi kumbena penesuri itu milu senang, milu merasakan bahagia atas kebahagiaan mereka supaya kelihatan. Jadi antara kita dengan mereka itu satu tubuh, satu saudara. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasul, kerjaan apa yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Jadi Rasul menjawab, idkhalus surur ala qalbi muslim. Jadi memberikan rasa bahagia, senang dalam hati setiap orang muslim. Jadi lamun demen nampak temilu demen, pasti akan berlipat kegembiraan mereka. Kan sebaliknya lamun demen terus kita iri, ya bisa-bisa kesenangan tadi itu akan berubah menjadi kesedihan. Nah, jadi paragraf yang berikutnya ini, kalau ada saudara-saudara kita sesama muslim tertimpa musibah, cobaan, kal waba seperti bencana, wal ghala, harga yang melangit misalnya, bensin tayak, beras, sembako, selepon tayak. Jadi mungkin bagi orang yang ya ekonomi menengah ke atas dengan semapan tidak jadi masalah. Tapi bagi sebagian saudara-saudara kita ya yang masih menengah ke bawah, jadi sangat menyakitkan ini harga-harga ini, karena ini adalah kebutuhan perut. Kebutuhan perut ini sangat sensitif. Karena itu Rasulullah dalam satu riwayat jadi menyebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran, maksud masalah perut ini membuat seorang mukmin itu berubah menjadi kafir. Nah, ini jadi sangat sensitif ini. Wal fitan, atau mendapatkan berbagai macam fitnah. Nah, ini yang membuat saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri merasakan kesedihan, merasakan duka cita. Jadi lamun narak semeton jari ente sesama muslim merasa sedih dengan apapun itu penyebabnya, jadi kita juga harus ikut merasakan kesedihan itu. Nah, dan balik ya, jadi senang melihat orang susah, atau kebalik susah melihat orang senang. Nah, ini iri. Tentang iri itu kata Rasulullah dalam hadis sahih ini luar biasa. Itu akan memakan semua amal-amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Jadi sebagaimana api yang melahap kayu bakar yang sangat kering. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu menyimpan rasa iri. Karena penyakit iri itu akan mampu menghancurkan dan memakan amal-amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Dekne rubin-rubin, amal-amalan yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita lakukan itu bisa amblas. Kumpene, gara-gara iri ini kita menyimpan rasa iri, dengki. Jadi begitu cepatnya kebaikan itu hilang,
kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api yang begitu cepat melahap dan menghabiskan kayu bakar. Wa tawajjah ila Allah, dan hendaklah kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fi an yakshifa dzalika anhum ma'at taslim liqada'ihi wa qadrihi. Jadi hendaklah kita menghadap, tawajjah ini menghadap, maksudnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan mereka, menghilangkan dari mereka apa yang menimpa, jadi bencana atau apapun itu. Jadi an yakshifa dzalika, yakshifa ini membuka. Artinya bencana-bencana yang menimpa tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'at taslim liqada'ihi, serta kita doakan mereka supaya taslim, supaya menerima bahwa ini adalah bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah. Ingat kata para ulama, jadi rahasia kebahagiaan hidup itu sekek sebenarnya. Kata para ulama, apa itu? Jadi menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat yakin bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu yang terbaik bagi kita. Jadi tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang bertujuan untuk menyiksa atau menyakiti kita hambanya. Ingat, Tuhan itu Rahman, Tuhan itu Rahim. Jadi jangankan kita orang yang beriman, dengan si kafir pun itu mendapatkan rahmat dari Allah. Ini yang disebut dengan Rahman. Allah memiliki sifat Rahman. Di dunia tanah bekedu. Jadi Rahman Allah, kasih sayang Allah yang bentuknya Rahman ini diberikan kepada siapapun, mau beriman, mau kafir, mau alim, mau jahat. Jadi manusia, jin, malaikat, atau bahkan binatang sekalipun, selepunnya. Jadi bagiannya namanya karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Rahman Allah. Jadi kalau orang kafir tidak beriman kepada Allah saja mendapatkan bagian dari rahmat Allah, ya bagaimana mungkin orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman tidak mendapatkan itu? Nah, jadi kita sangat yakin, kalau kita sudah meyakini bahwa semua ketetapan Allah itu adalah baik untuk kita, bahkan itu yang terbaik, tenang itu. Jadi bahkan rahasia itu diberitahukan langsung oleh Allah, inna ma'al usri yusran. Jadi setelah kesulitan itu, di ujungnya nanti itu ada kemudahan. Jadi setelah kesulitan pasti akan dibayar oleh Allah dengan kemudahan dan kebahagiaan. Nah, cuma kadang-kadang serius ante ada orang yang menderita berkepanjangan, ada orang yang kelaparan sampai tidak pernah ada jeda. Kenapa bisa terjadi? Padahal Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya prinsipnya tidak mungkin Allah memberikan beban di luar batas kemampuan mereka. Jawabannya kata para ulama, karena mereka tidak memiliki keyakinan sama sekali bahwa yang mengatur semua ini adalah Allah. Jadi mereka khawatir, mereka takut, apa yang mereka makan, ini mudah kebegawian, ini kelaparan, anak jaring pun tidak mau mangan. Jadi kekhawatiran ini yang membuat, kan bahasa Allah kan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya sangat bergantung keyakinan hambaku kepadaku. Jadi lamun dengan yang kon berarti tidak yakin, ya itulah yang akan didapatkan, ditemukan sampai hari kiamat, tidak berubah. Mau ditemu gawean ini, dia mau mangan, dia mau sekolah anak jarin, tidak mungkin sebenarnya itu. Jadi rumus dalam Islam itu mustahil. Setiap kebajikan yang kita lakukan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi saya berjihad bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, melakukan kebajikan, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami berikan kemudahan. Tidak mungkin deh. Sekolah ini kan kemuliaan ini. Jadi niat yang sangat luar biasa mencari ilmu. Tidak mungkin. Lagu kan kadang-kadang itu tidak sadar ini. Dia kan dek man-man. Bau nggak? Sekolahan ketek kepeng daerah, mangandang Senin Kemis. Nah ini kan harapan kita kepada Allah, bahkan keyakinan kita kepada Allah sang pengatur alam ini sudah hilang tanpa kita sadari.
Jadi lamun ada dalam musibah sunat, bahkan dianjurkan keras kita tawajjah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah atene hilang, supaya Allah menghilangkan keresahan musibah yang mereka derita. Dan ini yang terpenting, kita doakan mereka supaya menerima ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi mengingatkan kita semua apa yang Nabi minta, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapapun dia yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama muslim, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan mereka, bukan termasuk golongan muslim. Jadi mungkin itu statusnya ya muslim, tetapi dari segi adab dan akhlak mereka ini, akhlak dan adab kita bukan akhlak dan adab seorang muslim. Jadi sangat luar biasa Rasulullah mengingatkan sei-sein dekne berdoa kepedulian, ihtamma, memperhatikan. Siapapun kita, kalau tidak punya kepedulian terhadap nasib, apalagi penderitaan saudara-saudara kita, maka kita, kata Rasulullah, ini ancaman yang sangat keras, bukan termasuk bagian dari orang Islam. Wah, ini sangat dahsyat sekali. Bahkan kalau kita renungkan sangat menakutkan ini ancaman Rasulullah ini. Kalau dari awal kita sudah diancam oleh Allah, Rasul seperti ini, bagaimana kita bisa mengharapkan syafaat beliau kelak di akhirat? Jadi kita kembali pada hadis yang bacaan sebelumnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan senantiasa mengucurkan bantuan kepada seorang hamba. Catatannya, nah ini kata kunci, selama seorang hamba itu tetap meringankan tangannya memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi intinya lah muntamel terbantu si Allah, bantu saudara-saudara kita dulu. Ini kata kuncinya. Wa qala salawatullahi alaihi, dan dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa ta'atufihim, tentang kasih sayang mereka dan sikap ramah di antara mereka, mathalul jasadil wahid, tak ubahnya seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal huma. Jadi kalau ada satu anggota tubuh saja yang sakit, maka anggota tubuh yang lain itu ikut merasakan sakit itu. Jadi tada'a bisa mengeluh, tada'a bisa bina musyarakah, lakal da'a memanggil. Jadi tada'a saling memanggil. Nah, jadi lemona sakit gigin teske nanggorang neh urus aku jadi milu iman te milu awak tes le puna panas. Ya, itulah gambaran dari orang mukmin seharusnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat bodoh kalau ada, bahkan gila kalau ada orang misalnya sakit gigi imannya langsung kapakan pelot kamu. Tidak harap lah dunia kecuali orang gila. Sakit otaknya muni todaan rasakan dengan dirinya. Tidak mungkin. Nah seperti itulah seharusnya orang Islam, orang-orang yang beriman. Lagu perumpamaan ini kadang-kadang dalam kehidupan ini sangat jauh. Jadi seringkali tanpa kita sadari, bahkan kita sendiri kadang senang melihat penderitaan saudara-saudara kita. Padahal kita ngakungnya kita seperti satu tubuh, orang beriman satu tubuh. Tapi kenyataan dalam keseharian seolah-olah kita dengan saudara-saudara kita seperti tubuh yang berbeda. Demen itu kita penderitaannya, atau kebalik susah itu kita kesenangannya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah jadi akhirnya Rasulullah bis-sahar wal huma. Sahar ini begadang, wal huma demam. Nah, jadi milu begadang anggota-anggota yang lain.
Dalam artian dia mau tinduk. Otak bang padahal sakit. Jadi iman mau milu panas, awak terpanas, lepun dia mau tinduk. Nah seperti itulah seharusnya. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedih, tidak dapat makan, lapar, itu seharusnya kita juga rasakan. Nah ini salah satu hikmahnya kenapa kita dianjurkan, disyariatkan berpuasa. Satu di antara hikmah terbesar kenapa kita dianjurkan, disyariatkan berpuasa, supaya kita merasakan apa yang dirasakan selama ini oleh orang-orang yang kekurangan. Lapar mereka. Makan nomor seberno Senin kadang dapat makan, Selasa rebonde. Nah supaya kita merasakan itu, ngombe resene dengan lapar. Nah supaya muncul rasa simpati. Namun dia bau empati, simpati. Oh ternyata lapar itu susah, ternyata lapar itu sangat tidak enak. Nah, jadi kalau muncul sudah kesadaran seperti itu, insya Allah tidak berat iman teh genyugulang kepeng memberikan sesuatu yang berharga untuk saudara-saudara kita. Jadi lamun darat perasaan ino merasakan apa yang mereka rasakan, ya ujung-ujungnya apa yang terjadi ya pelihat ini akan berkepanjangan. Jadi dua paragraf ini, satu ini garis besarnya bahwa salah satu ibadah, bentuk ibadah yang seringkali tidak kita sadari dan itu nilainya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur ala qalbi muslim. Jadi memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim. Bahkan sampai-sampai yang paling minimal kata Rasulullah, tabassum, entah senyum doang lek jublon semeton milu ya demen, itu sudah ibadah yang sangat luar biasa. Jadi model-model itu maaf mungkin dek temarak para ulama, karya mereka, karya beliau-beliau itu sangat luar biasa, kitab yang dibaca bahkan mungkin sampai akhir kehidupan ini sangat luar biasa. Tahajudnya itu mungkin tahajudnya jarang, ngajian teh kurang, puasa-puasa sunat sekeji. Nah mari kita kejar lewat ini, kan gampang kayak ini. Membuat orang lain bahagia kan ibadah yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah ketika ditanya, inna ahabbal a'mal ilallah idkhalus surur. Jadi ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah membuat orang lain bahagia. Tentu sangat banyak, hampir tidak bisa dihitung cara-cara untuk membahagiakan orang lain. Kalau sekedar tersenyum saja ini sudah membahagiakan orang lain dan nilainya di hadapan Allah sangat luar biasa. Apalagi sebelah kali ini. Inilah kan terkejar model-model itu mungkin inilah kan teh. Jadi kata para ulama tidak cukup hanya sekedar menjadi orang yang beriman, tapi harus menjadi orang beriman yang cerdas. Artinya ketika kita tidak bisa mengambil jalan si standar mungkin berliku-liku jalan, ya kita ambil jalan pintas. Nah ini salah satu jalan pintas, gampang tapi nilainya di hadapan Allah sangat luar biasa. Kita sekedar membahagiakan orang lain. Wa 'alaika idza asda ilaika muslim ma'rufan. Nah ini penjabaran lekan dua paragraf di atas. Dan hendaklah kamu biqabulihi menerima, idza asda ilaika muslim ma'rufan, kalau ada seorang muslim yang memberikanmu ma'rufan, hadiah, kebaikan maksudnya hadiah. Jadi lemunara ambil itu hadiah, terima. Jadi alaika biqabulihi ino sambungannya sebenarnya. Wa syukrihi, dan berterima kasih, wa mukafaatihi alaihi, dan memberikan hadiah balik kepadanya. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukafaah ini hadiah. Jadi lamun narap dia hantar hadiah, ya kiriman hadiah lamun teu berdoa. Fa illam taqdir 'alaiha, jadi kalau kamu tidak mampu, 'alaiha 'alal mukafaah, memberikan balasan dalam bentuk hadiah, au kana mimman tuhishuhu atau tuwahishuhu al mukafaah, atau orang yang memberikan hadiah itu kalau kita berikan dia hadiah, dia termasuk orang yang tidak senang dengan hadiah balasan ini. Kan luwek dengan yang kuning, tidak menerima tanda balasan dari orang lain, luwek dengan yang kuning. Jadi mungkin ini gambaran lek keikhlasan dan mele nerima ampu. Nah, ini kenana mimman tuwahishuhu al mukafaah, orang yang tidak senang menerima hadiah kembali,
hadiah balasan. Fa'alaika bid-du'a lahu, maka hendaklah kamu mendoakannya. Nah ini, jadi mungkin dia mele mar sebelum itu ndarak terkaduk memberikan hadiah balasan. Ada doa yang ini sebagai bentuk terima kasih kita dengan kebaikan yang dilakukan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau uhdiya ilayya dhira'un aw kira'un laqabiltu." Andaikan saya diberikan hadiah dhira'un, satu paha kambing. Dhira'na satu paha kambing, dekne dhira' maksudnya hasta, satu paha kambing. Aw kira'un, atau satu betis kambing, kira'na betisnya. Laqabiltu, maka saya pasti akan menerima itu. Walau du'itu ila dhira'in aw kira'in la ajabtu, dan andaikan saya diundang untuk menyantap bersama dhira'in, betis kambing, aw kira'in, atau paha kambing, la ajabtu, saya akan penuhi undangan itu. Nah, apa intinya tene lamunarak dengan berbuat baik kepada kita jangan pernah kita tolak. Nah, kenapa? Karena menolak kebaikan orang itu sama dengan kita tidak memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Jadi bukankah ini salah satu bentuk secara tidak langsung menyakiti orang lain? Padahal yang guna biang teh hadiah ini kan bagian dari ekspresi kegembiraan mereka atau kegembiraannya terhadap kita. Nanti balas teh dengan hal yang tidak sama, tolak teh ya. Bukankah ini akan menimbulkan kekecewaan? Jadi kebalikan lekal hadis Nabi beruino, amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan. Mafhum mukhalafahnya, amal terjelek itu adalah menanamkan kesedihan atau membuat orang lain itu menjadi susah. Menolak kebaikan orang kepada kita bagian dari bentuk sikap kita menanamkan atau memberikan kesusahan kepada mereka. Nah ini tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi jelas sangka Rasulullah. Waqala, dalam riwayat yang lain, jadi hadis di atas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang disebut. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Manis qana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang memberikan kepadamu ma'rufan, kebaikan maksudnya hadiah, fakafi'uh, maka balas kebaikan itu. Jadi menarik dengan berbuat baik, bentune itu, diani itu hadiah atau apapun bentuknya, fakafi'uh, balas dia. Fa illam taqdiru ala dzalik, kalau kamu tidak mampu membalasnya dengan hal yang sama, jadi Rasulullah kebiasaan dalam menebiang satu, beliau membalas, memberikan 2, 4. Nah, jadi santer sini bukan masalah membalas ini, tapi begitu luar biasa syukur Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Nah, seperti itulah kita dianjurkan dalam Islam. Fa illam taqdiru ala dzalik, kalau kamu tidak mampu melakukan itu, misalnya tabau, fad'u lahu, maka doakan orang tersebut, hatta ta'lamu, jadi sehingga kamu betul-betul yakin, annakum qad kafa'tumuhu, bahwa kamu sudah memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Jadi doa ini kan tidak kalah dengan hadiah bahkan. Wa qala alaihi salam, dalam riwayat lain beliau juga bersabda, "Man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i." Riwayat Imam Ahmad. Jadi siapapun yang mengucapkan atau siapapun yang berdoa kepada orang yang memberikannya kebaikan atau hadiah, apa doanya? Jazakallahu khairan. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik kepadamu nanti. Faqad ablagha fi tsana, maka dia sudah melakukan pujian yang sangat luar biasa. Jadi ablagha tana luar biasa. Jadi barang hadis Nabi, fabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Jadi bersangatan caranya melakukan istinsyaq, jadi memasukkan air ke hidung untuk wudu ini. Jadi balik
Ini bersangatan. Jadi kita terjemahkan faqad ablagha fi tsana, maka dia sudah melakukan pujian yang sangat luar biasa. Nah, jadi inilah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari bentuk kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi lamun dak tebung balasnya doakan. Dan yang luar biasa kata para ulama, nah ini lamun dengan cerdas pasti dia akan hobi mendoakan orang lain. Karena lamun doa yang dirinya sendiri kan ada syarat-syaratnya. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat si paling berat itu adalah kita bersih dulu. Pernah mungkin kita membahas satu hadis riwayat Imam Bukhari le Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kan doa si paling jelap diterima si Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang musafir. Nah, tiba-tiba kata Rasulullah dalam hadis ini, nih dengan ini musafir sampai bulunya ke kembe, terus dia dekil ini si santer lelah nih. Tiba-tiba dia angkat tangan fayarfa'u yadayhi ila sama. Dia angkat tangannya berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah berikan. Tapi dia tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pakaiannya berasal dari uang haram, makanannya yang dimasukkan itu adalah makanan dari hasil usaha haram. Fa kaifa yustajabu lahu? Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi persyaratan pertama doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati bersih dulu. Masalahnya kan seleputnya pada manusia ini kan mahalul khata' wa nisyan, ndak dengan bersih. Tapi maksudnya bersih ini jelap taubat dulu. Nah, ini kendala utama. Jadi lamun narak dan menadahkan tangan marak seburuk ini, tapi dia masih kotor, itu seolah-olah kotoran ini seolah ada gap, tembok pemisah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin doanya bisa naik sampai ke aras Allah Subhanahu wa taala. Berbeda manusia doa yang dengan lain. Jadi dalam riwayat yang sahih Rasul bersabda man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Jadi siapapun yang mendoakan saudaranya tanpa mereka tahu, dia tahu itu doa yang jadi faqala al malakul muwakkal, maka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala langsung muni le telingan teh. Cuma kan dia nabi yang terdengaran. Amin walaka bimithli. Amin. Doa yang doa aminang doa antes berino, tapi jawaban malaikat walaka bimithli, dan doamu tadi pasti juga kamu yang mendapatkan seperti itu. Jadi pastiannya kata para ulama mun sini darak syaratnya selama kita mendoakan orang lain, karena lamun dia tahu kita berdoa, ini gambaran keikhlasan seseorang yang berdoa. Dia tahu itu sih dengan sudah tapi tetap kita legowo. Ikhlas kita doa yang ini. Itu penyebabnya kenapa Allah tidak mempersyaratkan harus begini, harus begitu. Walaka bimithlih, kata malaikat, kamu juga akan mendapatkan, pasti mendapatkan sebagaimana apa yang kamu doakan. Nah, jadi kata para ulama, lamun temela jadi dengan beriman yang cerdas ketika berdoa, ini lebih kita unggulkan. Ini pejuluk doa-doa ini kan. Lamun tahu bersedekah misalnya, dan dia langsung egois, oh ini atas namaku pribadi, dan doakan dengan to'ate, oh ini atas nama dengan to'ate misalnya. Jadi dengan to'ate mau, kita pun juga mau. Nah, itu caranya beribadah termasuk beramal ini, berinfak, harus cerdas. Nah, jadi dan dia egois. Maka kebiasaan Sayyidul Aulia, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hampir seumur hidup beliau, ketika melakukan apapun, jalan di tempat manapun, munadayat dengan tetap berdoa dengan arak dengan ngemis, doa ya Allah berikan mereka kesejahteraan. Arak dengan ngene songsera ya Allah sabarkan dia. Ndek ne wah pedak doa no. Karena ini yang diharapkan. Jadi sabda Rasulullah ini, justru doa seperti ini yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika beliau bertemu dengan orang yang tidak Islam, non muslim, beliau doakan, ya Allah berikan mereka hidayah. Marapun doa Rasulullah, Allahumma hdi qami fa innahum la ya'lamun. Coba pire mau te coba ini. Andai dan doa itu pasti dibayar oleh Allah. Paling tidak paling telat nanti dikumpulkan di akhirat kalau tidak di dunia.
Kalau ini nanti akan dibayar di akhirat, piriye coba simpenan teh, tabungan teh. Nah, jadi sekali lagi, di samping marak seberna memberikan kebahagiaan kepada orang lain, mendoakan orang lain dendek tertanggung-tanggung. Liwat kita sambil motor, arak dengan endang sedekah, ya Allah berikan mudahkan rezeki mereka. Ya Allah sejahterakan hidupnya. Arak dagang kita, ya Allah lariskan jualannya. Lah kan tinggal tengah doang. Betapa mudahnya ini. Nah, jadi ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Engkau lama terpikir-pikir ini, subhanallah. Jadi Rahman, Rahim Allah. Begitu luar biasa karunia-Nya. Jadi semua ibadah-ibadah itu tidak menjadi hanya peluang bagi orang-orang alim, para ulama, kiai, tuan guru, orang awam pun juga bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Jadi peluang itu banyak sekali. Jadi fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba melakukan kebajikan. Kalau mereka berlomba misalnya ngarang kitab, itu tende seringan-ringan ini lekan dengan bersedekah sampai juta-jutaan, sampai miliaran, itu tende lekan. Mungkin dia tebau nyugulang nyumbang sejuta, senyum banyak-banyak, doakan orang sebanyak-banyaknya. Atau tebau ngejar-ngejarin. Nah, jadi disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah hanya menerima harta doang, paling rugi teh si derek-derek ini. Jadi yang mungkin paling beruntung boksi jiong ini paling luek pehelena jemaah. Tapi tentu ini menunjukkan Allah itu tidak adil kalau begitu. Nah, ini di sini kelihatan bahwa Allah itu maha adil sekali. Jadi semua orang dalam kondisi apapun tetap dia berpeluang untuk melakukan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Wa iyyaka an taksira qalba muslim, wallahu a'lam bissawab. Sebagai kita tamat Pak Guru ini tipis. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma amnin alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alayhi wa husnal dhanni bikum lan alaina bi kulli ma yuqarribuna ilayk maqrunan bi'af darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.